Nah, di sini disediakan ada persegi panjang. Dia memiliki panjang 16 cm dan juga lebar 4 cm. Lalu di sini ditanya, bangun berikut ini sebangun dengan, nah kita cari ya, mana sih antara bangun keempat bangun ini, yaitu bangun 1, 2, 3, dan 4 yang sebangun dengan bangun ini. Nah, pertama kali kita harus cari dulu perbandingan antara panjang dan lebar dari bangun yang ditanyakan dulu ya. Jadi kita tulis panjang dibanding lebar. Panjangnya berapa anak-anak? Panjangnya adalah 16. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 4. 16 dibanding 4. Nah, ingat perbandingan itu ditulis hasil yang paling sederhana. Maka kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Kita bagi 4. 16 dibagi 4 adalah 4. Lalu 4 dibagi 4 adalah 1. 4 dibanding 1. Nah, 4 dibanding 1 adalah bilangan yang paling sederhana. Karena sudah tidak dapat dibagi lagi, maka perbandingan dari bangun pertama adalah panjang dibanding lebar adalah 4 dibanding 1. Nah, sekarang kita cari ya anak-anak. Perbandingan panjang dibanding lebar dari bangun 1, 2, 3, 4 yang hasilnya sama, yaitu 4 dibanding 1. Nah, untuk bangun pertama, kita lihat dulu panjang dibanding lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 cm. Lebarnya berapa anak-anak? Lebarnya adalah 2 cm. Nah, 4 dibanding 2 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, perbandingan dari bangun pertama adalah 2 dibanding 1. Tidak sama ya, yang 1 4 dibanding 1, yang ini 2 dibanding 1. Maka bangun pertama ini bukan bangun yang sebangun. Jadi dia bukan. Jadi dia tidak sebangun. Kemudian kita lihat bangun kedua. Di sini panjang dibanding lebar. Panjangnya berapa? Di sini panjangnya 4 cm ya. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 1 cm. Nah, 4 dibanding 1. Nah, mereka memiliki perbandingan yang sama. Dan kalian lihat bentuknya. Mereka juga memiliki bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Walaupun yang satunya agak miring ya, tapi ini adalah persegi panjang. Maka, bangun kedua ini adalah bangun yang sebangun dengan bangun yang di atas. Berarti kedua adalah bangun yang sebangun. Kemudian kita lihat bangun nomor 3. Di sini panjang kita bandingkan ya. Panjang dibanding lebar. Panjangnya adalah 1 cm, lebarnya adalah 4 cm. Nah, sebenarnya anak-anak kalian melihat dari bentuk bangunnya saja kalian sudah tahu bahwa bangun ketiga ini tidak sebangun. Karena apa? Bangun ketiga ini berbentuk jajar genjang, sementara bangun yang di atas ini berbentuk bangun persegi panjang. Ingat, syarat kedua bangun dikatakan sebangun, yang pertama, mereka memiliki bentuk yang sama. Dan yang kedua, mereka memiliki perbandingan yang sebanding. Karena dari bentuknya saja sudah beda, maka bangun ketiga ini pasti tidak sebangun dengan bangun di atas. Yang ketiga bukan ya. Kemudian kita lihat nomor 4. Kita lihat dulu bentuk bangunnya. Ternyata bentuk bangunnya ini persegi panjang. Berarti syarat pertama sudah dipenuhi. Sekarang kita hitung syarat kedua, yaitu mereka harus memiliki perbandingan yang sama atau perbandingan yang sebanding. Jadi kita bandingkan ya, panjang dibanding lebar. Panjangnya di sini berapa anak-anak? Panjangnya di sini adalah 12 cm. Kemudian lebarnya di sini berapa? Di sini lebarnya adalah 3 cm ya. Ini tuh segi panjang yang terbalik. Jadi panjangnya 12 cm, lebarnya adalah 3 cm. Nah, 12 dibanding 3 masih sama-sama bisa kita bagi ya anak-anak. Sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 3. Jadi sama-sama kita bagi 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Kemudian 3 dibagi 3 adalah 1.
Maka bangun keempat memiliki perbandingan panjang dibanding lebar adalah 4 dibanding 1. Ternyata hasilnya sama. Berarti bangun keempat juga adalah bangun yang sebangun dengan bangun yang di atas. Maka dari itu, di sini ada 2 bangun yang sebangun, yaitu bangun nomor 2 dan bangun nomor 4. Di sini kalian paham bagaimana cara mencari bangun yang sebangun? Mudah kan? Kita lihat ke contoh berikutnya agar kalian lebih memahami. Jadi di sini Ibu sediakan segitiga siku-siku ya anak-anak. Nah, di sini ada sisi sisi lurus, sisi tegak, lalu ada alas dan juga ada sisi miring. Ini Ibu lambangkan ini ya. Nah, Ibu lambangkan ini dengan X, kemudian ini dengan Y, kemudian ini Z. X itu mewakili sisi tegak, Y itu mewakili alas, dan Z itu mewakili sisi miring. Nah, kita bandingkan anak-anak perbandingan antara sisi tegak, alas, dan juga sisi miring. Berarti X dibanding Y dibanding Z. Kira-kira berapa? X-nya di sini diketahui adalah 3 cm, Y-nya di sini diketahui adalah 4 cm, dan Z di sini diketahui adalah 5 cm. 3, 4, dan 5. Perbandingan segitiganya adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Karena 3 dibanding 4 dibanding 5 sudah tidak dapat dibagi lagi, maka perbandingannya ini ya, rasionya adalah ini. Nah, kemudian setelah ini, waktunya kita untuk mencari mana segitiga yang pertama memiliki bentuk yang sama dan yang kedua memiliki hasil yang sebanding, memiliki sisi-sisi yang sebanding, yaitu sisinya 3 dibanding 4 dibanding 5. Nah, kita analisis dulu dari bentuknya. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga 4. Ternyata mereka semua memiliki bentuk yang sama, yaitu mereka semua adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi tugas kalian sekarang adalah mencari perbandingan antara X atau sisi tegak, Y atau alas, dan juga Z atau sisi miring. Cari yang perbandingannya 3 dibanding 4 dibanding 5. Segitiga pertama di sini ini adalah siku-sikunya ya, berarti sisi tegaknya yang ini ya, berarti ini adalah X, kemudian alasnya adalah ini, berarti ini adalah Y, kemudian sisi miringnya adalah ini adalah Z. Nah, sekarang kita bandingkan ya anak-anak, X dibanding Y dibanding Z. X-nya berapa? Di sini X-nya adalah 6, Y-nya 4, Z-nya 10. Nah, 6, 4, dan 10 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 4 dibagi 2 adalah 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Perbandingan antara X, Y, dan Z segitiga pertama adalah 3 dibanding 2 dibanding 5. Nah, berbeda ya. Di sini ini 3 dibanding 4 dibanding 5, yang di sini 3 dibanding 2 dibanding 5. Berarti segitiga pertama bukan merupakan segitiga yang sebangun dengan segitiga yang atas. Kemudian kita cari perbandingan X, Y, dan Z dari segitiga kedua. Jadi kita bandingkan ya. Nah, di sini adalah sisi siku-sikunya, berarti di sini adalah X atau sisi tegaknya, ini adalah Y atau sisi alasnya, dan ini adalah Z atau sisi miringnya. Nah, kita bandingkan ya. Ini Y ya anak-anak. X dibanding dengan Y dibanding dengan Z. X-nya berapa di sini? X-nya adalah 6. Y-nya adalah 8. Dan Z-nya berapa? Z-nya adalah 10. 6, 8, dan 10 masih bisa kita bagi, masih bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 ya. 6 dibagi 2 adalah 3.
8 dibagi 2 adalah 4. 10 dibagi 2 adalah 5. 3, 4, dan 5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka perbandingan antara ketiga segitiga 2 adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Ternyata mereka memiliki perbandingan sisi yang sama, atau kedua segitiga ini sebanding. Karena mereka memiliki bentuk yang sama dan juga memiliki sisi yang sebanding, maka segitiga nomor 2 ini sebangun dengan segitiga di atas. Paham ya? Kita lanjut ke segitiga nomor 3. Apakah segitiga nomor 3 ini sebangun atau tidak ya? Oke, mari kita buktikan. Di sini adalah sisi tegak lurusnya. Berarti yang ini adalah sisi tegaknya ya. Berarti ini adalah X. Kemudian yang ini adalah alasnya. Ini adalah Y. Dan ini 30 ini adalah sisi miringnya. Ini adalah Z. Nah, kemudian kita bandingkan ya. X dibanding Y dibanding Z. X di sini diketahui adalah 18 cm. Y di sini diketahui adalah 24 cm. Dan Z di sini diketahui adalah 30 cm. 18, 24, dan 30. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan. Ini sama-sama kita bagi dengan angka 6 ya anak-anak. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi perbandingan sisi antara segitiga 3 adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Jadi rasionya adalah 3 dibanding 4 dibanding 5. Nah, ternyata rasio ini, perbandingan ini sama dengan hasil perbandingan sisi segitiga yang atas. Karena mereka memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuknya sama-sama segitiga siku-siku, dan mereka memiliki perbandingan yang sama, yaitu perbandingan antara sisi tegak, alas, dan sisi miringnya adalah 3 dibanding 4 dibanding 5, maka segitiga ini juga sebangun dengan segitiga pertama. Segitiga yang atas ini ya maksudnya. Kemudian kita cari segitiga keempat ini, apakah dia sebangun dengan segitiga yang ada di atas ini? Kita buktikan ya. Di sini X dibanding Y dibanding Z. Nah, di sini adalah sisi siku-sikunya, berarti yang ini adalah X, sisi tegak, yang ini adalah Y, alasnya, dan yang ini adalah Z, sisi miringnya. X adalah 2, di sini Y-nya diketahui adalah 1, dan Z-nya adalah 3. 2 dibanding 1 dibanding 3. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka perbandingan sisi segitiga keempat adalah 2 dibanding 1 dibanding 3. Karena ternyata perbandingannya tidak sama ya dengan segitiga yang atas ini, maka segitiga nomor 4 ini dikatakan segitiga yang bukan sebangun dengan segitiga yang atas. Nah, di sini kalian tahu kan bahwa sebangun itu selain memiliki bentuk yang sama, mereka juga harus memiliki perbandingan sisi yang sama. Jadi jika hanya memiliki bentuk yang sama tapi sisinya tidak sebanding, maka itu bukan dikatakan sebangun. Nah, dari sini anak-anak sudah jelas ya bagaimana konsep dari kesebangunan antara dua bangun atau mobil. Di hari ini semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga menjadi berkat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.